Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali kita siap untuk beristirahat sepanjang malam lagi. Sebelum kita tidur, terus kita mau dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang terakhir, khususnya di hari ini 20 September, hari Jumat. Setelah saudara sibuk melakukan aktivitas panjang minggu, dan kita bisa rileks sejenak karena esok adalah hari weekend, di mana kita bisa beristirahat dan menikmati waktu-waktu yang indah bersama dengan orang-orang yang kita kasih atau dengan teman-teman kita. Namun sebelum kita istirahat dan tidur, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang masih sama-sama kita belajar menjadi pribadi yang bisa mengelola hidup kita dengan baik. Dan hari ini saya beri judul Hidup Penuh dengan Pengampunan. Kalau ada hal yang sangat penting yang bisa kita lakukan untuk mengelola hidup dengan baik, kita mesti mengelola hati kita. Tuhan tidak mau hati kita dipenuhi rasa yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga kita dipenuhi dengan kegeraman dan kemarahan. Orang yang seperti ini tidak bisa mengelola hidupnya dengan baik, dan orang yang hidup seperti ini pasti tidak akan tenang dan sulit untuk berhasil. Karena itu pada malam hari ini kita sama-sama belajar arahan firman Tuhan agar kita bisa hidup penuh dengan pengampunan. Ayat yang kita baca dalam ayat hafalan kita hari ini adalah Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alasannya mengapa kita harus mengampuni, karena kita semua sebagai orang percaya sudah diampuni. Kalau kita sudah mengampuni, maka requirement-nya adalah kita harus saling mengampuni. Kristus yang sudah mengampuni kita, maka kasih Kristus itu dan pengampunan Kristus itu harus kita terapkan dan bagikan kepada orang lain. Bukan hanya kepada orang yang baik pada kita, tapi juga kepada orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita memendam rasa yang tidak mau mengampuni, maka ini akan sangat berbahaya sekali. Paling tidak saya melihat ada 4 hal bila saudara tidak mengampuni, maka akibat-akibat ini akan terjadi. Yang pertama, rasa tidak mau mengampuni akan membuat kita hidup dirundung oleh masa lalu yang tidak akan pernah membuat saudara bisa move on. Sehingga saudara menjadi stres, depresi, tidak mau makan, tidak mau menatap masa depan. Padahal masa lalu adalah masa lalu yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu. Kita bisa ambil pelajaran lalu kita move on dan bangkit lagi, memperbaiki masa depan kita. Kita tidak boleh hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Lalu yang kedua, kalau kita memendam rasa tidak mau mengampuni, itu akan memproduksi akar pahit di dalam kita sehingga hidup kita menjadi penuh kepahitan. Ibrani 12 ayat 15 menyatakan hal itu. Karena itu kita harus hidup penuh dengan kemanisan, sweetness di dalam hati kita, yaitu pada saat kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan yang ketiga, bila kita tidak mau mengampuni, maka kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencobai kita. Efesus 4 ayat 26 dan 7 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau kita marah, tidak mau mengampuni, saudara hidup di dalam kuasa iblis yang akan menggerogoti hidup saudara sehingga hidup saudara menjadi tidak bisa dinikmati dengan baik. Ini bukan hidup kelimpahan yang Tuhan Yesus berikan tentunya. Dan yang terakhir, bila kita memendam tidak mau mengampuni, maka kita akan terhindar menjalin hubungan yang manis dengan Tuhan. Seperti ada pagar yang menghalangi fellowship kita dengan Tuhan. Karena itu kita harus berhati-hati. Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus 11 ayat 25, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Itu berarti
Saat kita memandang pengampunan, saat kita mau datang kepada Tuhan, damai sejahtera kita tidak bisa benar-benar rilis, tidak bisa benar-benar bebas. Karena itulah kita dikehendaki oleh Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Seberapa seringkah kita mengampuni orang? Alkitab menyatakan 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Kita harus belajar melupakan. Yang dimaksudkan melupakan bukan berarti kita seperti orang ingatan sehingga kita lupa dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Yang dimaksudkan dengan melupakan itu artinya saat saudara ingat, saudara tidak lagi sakit hati, saudara tidak memiliki kemarahan di hati, saudara tidak menghindar kalau ketemu orang itu, saudara masih bisa berlaku normal sekalipun saudara masih ingat apa yang orang lain lakukan terhadap saudara. Mari pada malam hari ini sebelum saudara tidur, bila saudara memendam pengampunan, lepaskan itu. Cepat-cepat hubungi orang itu dengan WA atau telepon dia, katakan saya mengampuni engkau. Saya melupakan engkau bukan karena engkaunya, tapi karena saya mau hidup dalam damai sejahtera. Saya tidak mau hidup dirundung masa lalu. Saya tidak mau hidup dalam kepahitan hati. Saya tidak mau memberikan kesempatan kepada iblis. Dan saya tidak mau hubungan saya, fellowship saya dengan Tuhan terganggu gara-gara tidak mau mengampuni. Saya percaya saat saudara melakukan ini, saudara akan melepaskan beban yang berat dalam pundak saudara. Sehingga saudara akan berjalan melangkah dengan kebebasan. Saat saudara penuh kebebasan, maka saudara akan bisa mengelola hidup saudara dengan baik dan menjadi berkat. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan terus meneguhkan kita di dalam firman-Nya. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menaungi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.